13,3%. Dari komponennya, pertumbuhan M0 yang meningkat tinggi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya uang kartal dan giro bank di Bank Indonesia sejalan dengan kenaikan kegiatan ekonomi. Dari faktor yang memengaruhi pertumbuhan M0 yang lebih tinggi dipengaruhi oleh koordinasi fiskal dan moneter yang semakin erat sejalan dengan ekspansi likuiditas bank sentral dan stimulus fiskal pemerintah di akhir tahun. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas M2 pada November 2025 tercatat 8,3% lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Oktober 2025 sebesar 7,7%. Dari sisi faktor yang memengaruhi pertumbuhan M2 yang meningkat dipengaruhi oleh tagihan bersih pemerintah kepada pemerintah pusat dan perkembangan penyaluran kredit. Kedepan, pertumbuhan uang beredar perlu terus dimonitor dan dikelola melalui sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Kredit perbankan pada 2025 tumbuh sebesar 9,69%, berada dalam kisaran perkiraan Bank Indonesia sebesar 8-11%. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 masing-masing sebesar 21,06%, 4,52%, dan 6,58%. Capaian tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga dan memperkuat kebijakan insentif likuiditas makrobudensial serta realisasi program prioritas pemerintah di tengah kondisi makro dan keuangan yang terjaga. Sementara dari sisi permintaan, pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan undisbursed loan yang tercatat masih cukup besar pada Desember 2025, yaitu mencapai 2.439,2 triliun rupiah atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK sebesar 28,57% dan dana pihak ketiga yang tumbuh tinggi sebesar 13,83% pada Desember 2025. Selain itu, minat penyaluran kredit perbankan terus membaik, tercermin dari persyaratan pemberian kredit lending requirement yang semakin longgar, kecuali pada segmen kredit konsumsi dan UMKM akibat masih tingginya risiko kredit pada kedua segmen tersebut. Bank Indonesia ke depan memperkirakan dan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK untuk mendorong kredit lebih lanjut dan diperkirakan pertumbuhan kredit pada tahun 2026 akan semakin tinggi, yaitu pada kisaran 8 sampai dengan 12%. Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah dan KSSK terus dilakukan untuk memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan tersebut. Ketahanan sistem keuangan terjaga baik didukung likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio KAR perbankan pada November 2025 tercatat tinggi, yaitu sebesar 26,05%. Tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) perbankan secara agregat tetap rendah
sebesar 2,21% secara bruto dan 0,86% secara neto pada November 2025. Hasil uji ketahanan stres tes Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko yang ini ditopang dengan kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan 4 2025 tetap tinggi, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital, yaitu yang terdiri atas transaksi melalui aplikasi mobile dan internet, mencapai 14,26 miliar transaksi atau tumbuh 39,21% pada triwulan 4 2025, didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi mobile dan internet masing-masing tumbuh sebesar 12,1% dan 15,1%, termasuk transaksi kris yang terus tumbuh tinggi mencapai 139,99% atau 140%. Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 1.358,6 juta transaksi atau tumbuh 30,44% dengan nilai transaksi mencapai 3.442,2 triliun rupiah pada triwulan 4 2025. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI RTGS tercatat sebanyak 2,88 juta transaksi atau tumbuh 3,82% year on year dengan nilai sebesar 65.069,8 triliun rupiah pada triwulan 4 2025. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, uang kartal yang diedarkan tumbuh 12,9% mencapai 1.359,9 triliun rupiah pada triwulan 4 2025. Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tercermin pada penyelenggaraan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal, serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai pada triwulan 4 2025. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antar pelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem ekonomi keuangan digital EKD yang semakin meluas. Perluasan adopsi standar nasional Open API pembayaran atau SNAP mendukung penguatan interkoneksi, tercermin dari transaksi pembayaran berbasis SNAP yang terus meningkat. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia, baik retail maupun wholesale, serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Selain itu, struktur industri sistem pembayaran akan terus diperkuat, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri. Sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang pengaturan industri sistem pembayaran PBI-PISP. Bank Indonesia konsisten menjaga ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup
dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk daerah terdepan, terluar, dan terpencil, serta untuk pemenuhan kebutuhan uang dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN). Itulah hasil pokok-pokok asesmen prospek dan perkembangan terkini mengenai ekonomi global dan ekonomi nasional yang mendasari respon bauran kebijakan Bank Indonesia. Sehubungan dengan itu, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini, yaitu pada upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2026-2027 dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini, dan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut dengan perkiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan pro-growth, termasuk dengan meningkatkan efektivitas kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM untuk mempercepat penurunan suku bunga dan meningkatkan pertumbuhan kredit pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah. Kebijakan sistem pembayaran tetap